Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Aulia Rahman Adireja, NPM 19219124. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul keterampilan gerak. Baik, pengertian keterampilan gerak. Pengertian tentang keterampilan gerak dasar dapat didefinisikan bahwa keterampilan gerak dasar dalam keterampilan gerak adalah keterampilan untuk melakukan gerakan yang mendasar atau teknik dasar dalam suatu permainan dengan baik secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran di sekolah dan menengah, sekolah dasar dan menengah, penting sekali memperhatikan gerak dasar pada siswa, terutama gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Menurut Yanuar Kiram, keterampilan adalah tindakan yang memerlukan aktivitas gerak yang harus dipelajari supaya pendapat bentuk gerakan yang benar. Seseorang dikatakan terampil apabila dapat beraktivitas sesuai dengan gerakan yang benar. Teknik adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam bermain, yang dalam hal ini menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Klasifikasi keterampilan gerak. Pengklasifikasikan keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Berikut ini disajikan beberapa klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama, berdasarkan kecepatan gerakan. Yang kedua, perbedaan titik awal dan titik akhir. Dan yang ketiga, stabilitas lingkungan. Uraian mengenai tiap klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. B. Kecermatan pelaksanaan gerak dapat ditentukan antara lain oleh jenis otot yang terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan otot-otot halus. C. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Apabila diperlukan, gerakan keterampilan ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang susah diketahui. Unsur-unsur keterampilan gerak. Mengenai berbagai unsur, kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama ada kecepatan reaksi. Berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan segera mungkin setelah ada stimulus, misalnya dalam start lari cepat. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerak olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Yang ketiga, ketahanan. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Dalam kegiatan olahraga, banyak gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Misalnya sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit atau 90 menit. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setiap unsur kemampuan fisik di atas dalam memberikan dukungan pelaksanaan gerakan keterampilan tidak selalu sama besarnya untuk setiap macam gerakan. Perbedaan itu ditentukan oleh karakteristik gerakan yang dilakukan. Yang kedua, unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi, kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi.
Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerak yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan dan mendukung terciptanya gerak. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan memahami keterampilan yang harus dilakukan, maka otak bisa memberikan keterampilan yang harus memberikan komando gerak sesuai dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat hubungannya. Kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Yang ketiga, kecepatan membuat keputusan. Dan yang keempat, kemampuan memahami hubungan spasial adalah kemampuan untuk mentaksir jarak antar suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lain. Yang kelima, kemampuan menilai objek yang bergerak. Dan yang keenam, kemampuan menilai irama. Kemampuan menilai irama meliputi unsur menilai lamanya waktu dan menilai intensitas. Kemampuan ini sangat penting dalam gerakan-gerakan ritmik atau berirama. Yang ketujuh, kemampuan mengingatkan gerakan. Mengingat di sini dimaksud bukan hanya mengingat dari segi pikir saja, tetapi juga dalam geraja atau kinesthetic memory, yaitu kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah bisa dilakukan. Dengan pengertian ini menjadi lebih jelas bahwa kemampuan mengingat gerakan adalah penting karena keterampilan gerak terbentuk dari segi unsur kemampuan gerak yang dikuasai sebelumnya. Jadi kesimpulannya, pengertian keterampilan gerak dasar dalam keterampilan gerak adalah suatu keterampilan untuk melakukan gerakan dasar dan teknik dasar di dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengklarifikasikan keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Berikut ini disajikan beberapa klasifikasi keterampilan gerak. 1. Berdasarkan kecermatan gerak. Kedua, perbedaan titik awal dan titik akhir. Dan yang ketiga, stabilitas lingkungan. Sekian hasil presentasi maka saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.